Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kuratan Misteri. Kembali kita melakukan penelusuran di sebuah sumur yang konon tidak pernah habis airnya meskipun selama musim kemarau. Di sini terdiri dari 3 tempat. Itu adalah sumur utama. Yang ini adalah sumur kedua. Dan yang ini adalah sumur yang ketiga. Sobat Kuratan Misteri, tempat ini dinamai oleh warga Bulak Timur Depok dengan nama Kobak. Entah sudah berapa lama sumur ini ada dan mengapa tempat ini menjadi fenomena di mana tidak hanya warga setempat saja yang mandi, cuci, ataupun menggunakan air ini. Warga di luar pun juga kadang-kadang mengambil air yang tidak pernah habis. Untuk mengetahui tentang keberadaan Kobak, kita akan mendatangi narasumber, salah seorang warga yang akan menjelaskan kita tentang sudah berapa lama sih Kobak ini dan mengapa sih tempat ini menjadi perbincangan masyarakat. Nanti kita temui beliau. Mari. Sobat Kuratan Misteri, inilah Pak Samsori, salah seorang warga dari Kampung Bulak Timur, Depok, yang akan menceritakan tentang kisah Kobak yang memang konon ini dari warga luar pun menjadi tertarik dengan keberadaan Kobak ini. Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita berbincang dengan Pak Samsori ya. Selamat malam Pak. Malam. Ya. Pak, ini ada 3 sumur Pak ya. Mengapa bisa menjadi 3 sumur ini Pak? Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuratan Misteri yang dirahmati Allah, ini saya sedikit akan menjelaskan tentang masalah keberadaan sumur Kobak Wan Haji Ali yang berada di wilayah Bulak Timur, Cipayung, Kota Depok. Yang pertama, dahulu kala ini dikatakan dari engkong kami memang ada kesulitan air, yang akhirnya digalihlah tempat ini menjadi sumber mata air. Yang alhamdulillah berkat rahmat Allah ini terpancar air yang hingga saat ini dinikmati oleh masyarakat banyak. Meskipun itu musim kemarau sampai mencapai 8 bulan lamanya, alhamdulillah mata air ini tetap stabil keberadaannya. Dan seperti hal yang dikatakan tadi, ini ada 3 sumber mata air ataupun 3 sumur yang saat ini yang masih kami lestarikan untuk masyarakat, baik masyarakat Bulak Timur itu sendiri maupun masyarakat luar yang membutuhkan daripada air tersebut. Ya seperti halnya ini, mohon izin yang ada di sini, silakan. Ini adalah sumber utama daripada mata air yang kemudian dialirkan ke mata air yang kedua ini dan baru yang ketiga. Dan menurut masyarakat banyak, memang ini sumur tersebut konon kabarnya memang ada sesuatu hal yang sangat menarik begitu. Emang ada sesuatu hal yang
mengandung misteri, tapi kami tidak bahas masalah itu. Mohon maaf. Oh, Pak. Iya, ini kita membahas masalah tentang masalah keberadaan airnya aja. Itu Pak. Itu. Seperti itu. Nah, Pak, kenapa disebut kobak ya? Disebut kobak karena jujur aja ini bentuknya emang seperti kobak. Ya, tidak seperti sumur yang sewajarnya, tapi memang ini kobak digali oleh masyarakat untuk keperluan mandi pada saat itu. Sebenarnya kalau Bapak dapat cerita dari masyarakat yang menggunakan air ini selain untuk aktivitas mengambil airnya, ada nggak sih Pak warga dari luar istilahnya khasiat dari air ini Pak gitu? Ya, khasiat daripada air ini memang konon kabarnya dari masyarakat luar. Saya sendiri pun tidak mengetahuinya karena kita mendapat berita kan dari orang-orang luar aja. Konon kabarnya khasiat ini, air ini mengandung khasiat. Ya, yang penting kita niatkan lillahi ta'ala. Ini hanya sebagai perantara aja. Ambil air ini baik untuk pengobatan maupun untuk, ya katakanlah istilah kata orang-orang luar bilang, untuk awet muda. Ya niatkan karena lillahi ta'ala, bacain salatul fatihah gitu. Yang terjadi pada masyarakat luar. Seperti itu. Gitu Pak ya. Mm-mm. Oke Pak. Ini sudah berapa lama sih Pak sebenarnya Pak keberadaan sumur ini Pak? Keberadaan kobak ini, sumur kobak ini, kalau menurut penelusuran kami dari engkong kami, Wan Haji Ali bin Bapak Haji Sairan, ini udah lebih dari 100 tahun. Seperti itu. Karena memang dari dahulu memang sudah ada di sini. Dulu tidak seperti ini Pak ya? Tidak seperti ini. Oh, dulu seperti apa aslinya Pak? Aslinya ini kan dulu rawa. Rawa. Dulu rawa, kemudian masyarakat seputar sini ingin sholat, akhirnya bangunlah musola ini. Nah setelah itu beliau ingin mengambil wudhu, maka dibangunlah kobak ini, digalilah tanah ini menjadi mata air, terpancarlah air di sini. Itu digunakan dan mengalir terus menerus kemari. Seperti itu. Dan lestari terus Pak ya? Tidak Lestari terus sampai saat ini. sampai saat Gitu. ini. Di era modern seperti ini. Pak sebenarnya kan ini kan sumur ini kan istilahnya disakralkan Pak ya, dan tidak sembarangan orang untuk istilahnya merusak atau mengganggu. Sebenarnya saran atau masukan apa yang dihimbau oleh Bapak agar masyarakat yang mengambil air di sini tidak mengganggu keberadaan? Ya baik. Sakral itu kan menurut orang-orang luar itu dikatakan memang tempat suci lah bahasanya. Ya kita sebagai manusia yang masih membutuhkan sesuatu hal, emang itu harus kita jaga dan kita rawat keberadaannya. Jangan sampai hal itu menjadi punah bahasanya. Ya seperti halnya seperti yang kita lihat ini, dari zaman ke zaman, alhamdulillah masyarakat turun-temurun masih bisa menggunakan air tersebut, baik untuk mandi, mencuci, dan juga untuk minum diantaranya. Gitu. Dan tidak boleh mengotori Pak ya? Tidak boleh mengotori, harus kita rawat dan kita jaga. Karena ini termasuk lingkungan yang memang harus bersih seperti itu. Apalagi lingkungan ada musolahnya. musola, Pak ya? Karena di luar kita ada juga makhluk lain seperti gitu. itu yang Allah ciptakan seperti itu. Ada perlu disampaikan lagi Pak tentang ini Pak, istilahnya pernah nggak sih Pak ada yang melanggar aturan di sini sehingga ada sesuatu terhadap mereka Pak? Oh iya baik. Apabila melanggar tempat ini bagi orang-orang luar yang pernah merasakan, saya sendiri juga nggak pernah merasakan. Tapi apabila ada kesewenang-wenangan daripada masyarakat luar tentang tempat ini, yaitu akan terjadi sesuatu hal kepada dirinya juga. Misalkan dia kurang senonoh tentang tempat ini, tidak permisi dan lain sebagainya, itu dia akan menerima akibatnya. Dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Kami sendiri tidak tahu apa-apa seperti itu Pak. Seperti apa Pak cerita dengan ceritanya Pak? Misalkan dia sekonyok-konyok merojok-rojok itu tuh tempat Gitu. tanpa izin, kemudian kita nggak tahu dan tidak mengetahuinya, itu seperti halnya mata dia akan terasa sakit seperti itu. Oh terasa sakit. Seperti itu. Itu efeknya langsung Pak ya? Efeknya langsung efeknya. Sampai atas itu langsung efeknya kerasa. Seperti itu. Itu kalau misalnya tidak tahu aturan Pak ya? Tidak tahu aturan dan tidak sopan lah bahasanya. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga ini tempat suci Pak Tempat ya? suci. Orang ambil wudhu, tempat sholat. Ya, kan istilahnya. betul. Awalnya memang tempat air ini buat
buat wudhu. Wudhu. Itu untuk wudhu. Selain itu ada lagi Pak Sita soal itu Pak? Selain itu ya tempat ini juga untuk pemandian orang-orang tertentu aja yang kita juga tidak tahu maksud tujuan mereka dari luar. Ini banyak mereka-mereka yang dari luar ini yang tidak saya sebutkan ya wilayahnya, yang ini digunakan pada waktu-waktu malam tertentu. Misalkan malam Kamis, malam Selasa, dan malam Jumat seperti ini. Ini kebetulan lagi sepi. Itu setelah beberapa hari yang lalu kami tegur karena kita mengkhawatirkan tempat ini dijadikan sebagai tempat musyrik. Seperti bener, itu. Bentar ini kan buat tempat suci. Memang sesuatu yang air ini kita anggap suci, kalau digunakan secara salah nanti jadinya efeknya kurang bagus. Buat masyarakat juga kurang bagus, Pak. Kurang bagus buat masyarakat sekitar. Masyarakat. Jadi yang merasakan itu nanti masyarakat sekitar, bukan mereka. Iya. Efeknya seperti itu. Makanya biarlah seperti ini. Yang penting kita lestarikan dan kita jaga dan rawat adanya, seperti itu aja. Dan mereka tuh keberlangsungan mereka selama melakukan pemandian, Bang. Mereka mandi, Pak ya? Mandi. Itu Mandi kembang. mandi kembang. Iya. Kita nggak tahu itu maksud tujuan mereka. Karena saya pada saat menemui mereka, itu mereka langsung sigra-sigra aja gitu. Jadi enggak secara langsung berani menghadap ke saya, langsung berangkat pergi aja. Makanya saya nggak tahu tentang tujuan mereka mandi kembang di sini untuk apa, seperti itu. Dan saya belum ketemu sama orangnya lagi hingga saat ini. Dan belum tahu ya efek terhadap dia, Pak ya? Efeknya terhadap dia, ya saya sendiri juga belum mengetahui gitu. Mungkin ya ada buat dia efeknya. Gitu. Dan konon katanya bahwa kita rada ini Menyimpang sedikit ya, nggak apa-apa. Menunggu sini, Pak ya. Ya sampai jangan kemari, soalnya lagi duduk deh. Iya. Maka tadi saya sempat maka tadi saya ingin membahas soal itu karena beliau datang. Karena Beliau datang, makanya saya Jumat lagi istirahat, dia lagi zikir. Iya, makanya tadi saya sempat ngomong sedikit karena beliau sempat menyampaikan sebenarnya harapan dari beliau ini seperti apa sih, Pak, terhadap masyarakat dan terhadap yang dimaksudnya harapan dari siapa nih? dari yang Dari ini tempat. Harapan tempat ini, harapan yang di sini dikatakan ini kan memang namanya dari engkong saya yang sudah almarhum, Wan Haji Ali. Yang pertama, pesan mereka ataupun wasiat mereka, rawat dan jaga baik-baik tempat tersebut untuk dipergunakan sebaik mungkin buat masyarakat banyak. Seperti itu. Jadi karena di luar kita juga, di luar nalar kita, ini ada sesuatu hal yang sangat katakanlah tidak kelihatan seperti itu. Dan itu yang konon kita menjaga sini, Pak ya. Iya, penjaga sini. Seperti itulah. Dan ingat kita bahwa semua tempat itu pasti ada hal yang gaib, Pak ya. Pasti ada penunggunya lah bahasanya. Dan istilahnya di kalau lihat auranya positif, Pak ya. Tadi saya datang juga rada nyaman gitu loh. Istilah berbeda dengan tempat-tempatnya. Oh iya, Pak, dengar kabar sungai yang sumur Bandung itu ada hubungan sini, Pak ya? Menurut cerita daripada masyarakat, itu sumur Bandung dan ini dikatakan bahwa Ono adalah abangnya, ini adiknya. Oh, abang adiknya. Jadi ibarat rel kereta itu masih satu rel. Perjalanan mereka dari sumur Bandung ke Kobak sumur 3 ini bahasa sumur 3 nih bahasanya. Oh, iya. Kobak Bulak Timur ini. Maksud adik kakak itu apa, Pak ya? Ya karena di sana kan sumber utama. Oh, sumber utama. Sana sumber utama, ini baru kedua. Artinya air yang nggak pernah habis dari zaman ke zaman. Walaupun itu di musim kemarau panjang, yang Ono juga nggak pernah habis. Sumur Bandung ini pun alhamdulillah nggak pernah habis. Kalau di sono yang nemuin siapa, Pak ya? Itu bisa ditemuin oleh Bapak Haji Amil Muhyiddin. Oh, tapi yang istilahnya kalau di sini kan engkong Bapak ya. Kalau di sana beda lagi orangnya. Beda lagi orangnya. Ya mohon maaf saya nggak mengetahui di sana. Oke, seru sekali kisah dari Kobak ini, Pak ya. Iya. Kobak ini, dan memang sesuatu
ciptaan Allah itu harus kita lestarikan, apalagi air yang mengalir ini merupakan sumur kita sebut abadi bisa Pak Abadi ya? bisa. Abadi bisa Betul. karena sudah 8 bulan kemarau dan alhamdulillah tidak pernah mengalami kekeringan Pak ya. Dan alhamdulillah juga bahwa masyarakat selain di Bulak Timur Iya. juga dapat merasakan ketika musim kemarau Iya. ini mereka Dia bisa menikmatinya. menikmatinya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiki Pak. Ya, biar berkah. Oke, terima kasih alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Ya. oke sobat Guratan Misteri, menarik membahas kita tentang kobak di daerah Kampung Bulak Timur, Depok. Dan perlu kita tegaskan bahwa apa yang ada di sumur ini adalah ciptaan Allah yang dapat kita gunakan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Dan ingat bahwa jangan kita menjadi air ini sesuatu kemusyrikan, karena bagaimanapun juga air ini adalah ciptaan Allah. Jangan menjadi sebuah alat air ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik yang akhirnya berujung menjadi kemusyrikan. Dan memang menurut penjelasan dari narasumber kita sempat terjadi dan mereka bukan warga setempat. Untuk tahu lebih jauh lagi, mari kita susuri selain sumur kobak ini. Mari kita. Inilah musola Nurul Jannah yang diairi tempat wudhunya dari sumur kobak. Musola ini didirikan pada tahun 1982 yang dahulu merupakan surau dan kini digunakan masyarakat untuk beribadah, dan kebetulan tempat wudhunya diambil dari mata air sumur kobak. Sobat Guratan Misteri, inilah kisah dari keberadaan sumur kobak yang menjadi perbincangan masyarakat di kawasan Kampung Bulak Timur dan dari luar Kampung Bulak Timur, Depok. Dan ingat bahwa keberadaan sumur ini adalah ciptaan Allah dan jangan sekali-sekali digunakan untuk hal-hal yang berbau kemusyrikan. Bahwa memang ketika kita niatkan kepada Allah, akan dikabulkan niat kita tersebut. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.